dipelopori oleh Buddha Gautama, Siddhartha Gautama, dengan nama kitab sucinya. Ada orang Buddha di sini? Ya, itu dari berbagai pemikiran dan kontemplasi Siddhartha Gautama. Di sana berkembang filsafat itu, filsafat Buddha, abad ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi. Jadi kira-kira hampir bersamaan dengan berkembangnya filsafat Yunani kuno, beda-beda 100 tahun lebih, kira seperti itu. Kemudian di India juga ada berkembang di sana, di Afrika juga berkembang etnofilosofi yang mewarnai dinamika berpikir atau revolusi berpikir di orang-orang Afrika. Dari sekian fenomena perkembangan filsafat ini, yang paling mewarnai kehidupan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah filsafat Barat. Filsafat Barat yang diestafet oleh berbagai filosof yang ada di dalam dunia Islam, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Di sana berkembang filsafat Barat, kemudian lahirlah Plato, Socrates, kemudian berbagai ilmuwan Islam, filosof Islam belajar dari sana, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, semuanya belajar dari sana. Dan filsafat Barat ini berkembang pada rel yang lain, berbeda dengan filsafat yang berkembang di dalam dunia Islam. Ya. Dunia Kristen lebih banyak mengacu pada filsafat Socrates, Aristoteles, dan selainnya itu. Ya, lahirlah teologi. Itu. Kemudian metafisik, objek kajiannya adalah realitas, tentu saja, kosmologi semesta, tentang semesta, bumi ini, dan juga tata surya, antariksa, alam semesta. Ini merupakan objek kajian metafisik. Kemudian tentang sejarah waktu, ya, ini juga menjadi objek kajian metafisik. Nah, jadi realitas dan waktu ini hal yang bersamaan. Ya, sepanjang kita masih berada dalam ruang atau realitas, sepanjang itu pula kita berada dalam dimensi waktu, maka sepanjang itu pula kita masih hidup di dunia ini. Tapi apabila sudah tidak ada lagi dimensi waktu, kita sudah keluar dari dimensi waktu dan kita sudah keluar dari dimensi realitas, maka ketika itu kita sudah mati. Ya, kita sudah meninggal dunia. Itu bukan kajian filsafat. Dunia itu adalah dunia gaib. Tidak ada yang mengetahui alam gaib kecuali beberapa nabi dan rasul yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk mengetahui dunia itu. Ya, dunia yang gaib itu. Objek metafisik sekalipun yang berbicara tentang abstraksi hal-hal yang tidak nyata, ini pun mengacu pada realitas. Hal-hal yang tidak realitas tidak boleh dicampuri oleh dunia metafisik, terutama dunia gaib.
Makanya sangat salah kalau beberapa kelompok ilmuwan tertentu tahun-tahun lalu di Unhas ini berkembang suatu kelompok pemikir yang mencoba membawa dunia metafisik ke dalam dunia transendental atau keagamaan. Ya, ini suatu cara berpikir yang keliru. Kemudian dalam filsafat ilmu kita mengenal ada yang kita sebut sebagai epistemologi. Objek kajiannya adalah khusus mengkaji pengetahuan, mempelajari hal-hal yang terkait dengan pengetahuan, terutama pengetahuan, termasuk juga intuisi, kemudian argumen, kemudian ingatan, pengetahuan perseptual, dan pengetahuan diri dan kesaksian. Kesaksian yang dilihat dengan mata saja. Di sini merupakan kajian daripada epistem atau epistemologi yang awalnya berasal dari bahasa Yunani, artinya pengetahuan. Epistem hanya hal-hal yang diketahui saja, yang tidak diketahui itu tidak dikaji di sini. Ya. Jadi nanti buka LMS ya. Kemudian filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini merupakan pondasi atau metode, sejarah, implikasi, tujuan ilmu yang merupakan objek kajiannya. Dalam filsafat ilmu berkembanglah filsafat biologi. Filsafat biologi yang mengembangkan pengetahuan, ilmu pengetahuan di bidang rekayasa genetik, misalnya perkawinan silang, ya, pemuliaan tanaman, kemudian termasuk juga biokomputer, ya, biokomputer, nano, teknologi nano, di rekayasa genetik, genetic engineering, ya. Jadi genetic engineering itu memotong-motong DNA, menyambung-nyambung DNA. Jadi kalau misalnya lombok, ya, kalau kita bawa ke tanaman ya, lombok itu hanya bisa dikawinkan gennya, hanya bisa dengan lombok, itu dalam keadaan normal. Tapi saat ini bisa digabung gennya antara lombok dan tomat, bisa disambung, dan juga ikan atau udang, ya. Sehingga lahirlah individu baru yang dilahirkan dari rekayasa genetik. Jadi kalau mau bikin sambal, ya tidak perlu beli lombok, beli tomat, langsung saja buah itu ditumbuk jadi sambal, karena sudah ada terasinya, sudah ada ikannya. Itu rekayasa genetik yang merupakan produk daripada filsafat biologi. Ya. Kalau dulu ada mitos, ya, ada mitos pernah di Sungai Tello ini ada buaya yang muncul. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah saudaranya, anaknya katanya yang jadi buaya. Ya. Ya, secara ini secara rasional tentu kita mengatakan tidak mungkin ini. Nah, namun ilmu pengetahuan membuktikan bahwa antara gen manusia dan gen buaya itu bisa digabung. Bisa digabung. Ya. Di salah satu pusat penelitian biosentrum di Austria, di sana ada sejenis tembakau. Ya, sejenis tembakau yang ditanam di laboratorium. Tembakau itu
ketika malam hari dia bercahaya, memancarkan cahaya. Kalau dalam keadaan gelap, jadi seperti lampu neon. Nah, gen tembakau ini sudah disambung atau sudah disisipkan di sana gen yang berasal dari ikan yang di laut dalam. Ada sejenis ikan yang hidup di laut dalam, itu memancarkan cahaya pada dalam keadaan gelap. Gennya itu diambil, dimasukkan ke dalam tembakau sehingga lahirlah tembakau yang bercahaya. Ya, segala macam bisa dilakukan di dalam rekayasa gen ini yang masuk dalam ranah kajian filsafat biologi. Ya. Semua makhluk hidup bisa digabung-gabung gennya. Suatu ketika juga di pegunungan Alpen di Austria itu suatu ketika ditemukan sosok laki-laki pemburu, laki-laki pemburu yang hidup kira-kira mungkin 1000 atau 2000 tahun yang lampau. Ternyata setelah diselidiki, spermanya itu masih hidup. Dia masih hidup dan dibawa ke laboratorium, diambil, dan para orang-orang di sana yang ingin menyuntikkan ke dalam rahimnya sperma dari laki-laki itu, ya, untuk melihat bagaimana posturnya, ya. Mungkin seperti itu. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa dibuat seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kajian-kajian filsafat etika untuk membatasi supaya manusia bisa berpikir benar. Ya, manusia bisa mengembangkan teknologi untuk kemaslahatan hidup manusia, dan juga untuk menjaga agar supaya otak atau akal manusia itu terjaga dari hal-hal yang kurang bagus. Kemudian filsafat matematika mempelajari asumsi-asumsi filosofis, dasar-dasar dan implikasi matematika. Filsafat matematika ini mewarnai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama iptek yang terkait dengan matematik, seperti komputer, handphone, pesawat terbang. Ya, perhitungan-perhitungan matematis tidak terlepas dari pengaruh daripada filsafat matematik. Dan sekarang ini setelah dengan berkembangnya metodologi penelitian, saat ini lahir suatu mazhab di dalam filsafat yang disebut sebagai New Science. Tapi kami tidak presentasikan di sini. Ya, New Science ini adalah luaran daripada filsafat ilmu yang berkembang akhir ini. Di antara pencetusnya adalah kalau saya tidak salah, ya, Auguste Comte. Ya, Comte, kemudian Cartesian, kemudian termasuk juga Newton, ya, Newtonian, Auguste Comte, dan Descartes, ya, René Descartes. Ya, René Descartes ini salah satu pelopor yang berada dalam era filsafat New Science. Itu. Dari sisi etika, sisi lain daripada filsafat, terdapat teori-teori, terutama teori tentang nilai, ini disebut sebagai aksiologi. Ya,
Aksiologi yang membahas topik-topik seputar kebaikan. Ya, definisi baik, definisi buruk, tapi dalam konteks rasional, dalam konteks akal. Ya, dalam konteks akal. Keindahan, keadilan, ya. Kemudian etika, estetika, termasuk juga politik, filsafat feminis, ya, filsafat hukum, dan yang lainnya. Ini semuanya masuk dalam ranah aksiologi atau teori tentang nilai. Tentang nilai. Nilai kebaikan, keburukan, ini semua dibawa ke dalam ranah aksiologi. Kemudian kajian filsafat termasuk pula estetika tentang keindahan, ya, merupakan refleksi kritis terhadap seni, budaya, dan juga keindahan alam. Khusus pada estetika ini masuk dalam ranah seni, keindahan, rasa, kenikmatan, nilai-nilai emosional, persepsi, serta penciptaan dan apresiasi. Teknologi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh terlepas dari aspek estetika. Ya, kita lihat bagaimana inovasi yang dikembangkan oleh Samsung, oleh Apple, ya, mereka melakukan inovasi memperhatikan aspek estetika. Ya, bagaimana misalnya HP dibuat bentuk menarik, diberikan casing yang menarik, yang atraktif, ada casing untuk kaum muda, ada casing untuk eksekutif. Ini adalah pelibatan aspek estetika di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dibuat smart, dan fitur-fiturnya, ya, fitur-fitur HP. Kalau saya tidak salah, fitur terlengkap itu sekarang ada 27 fitur. Semua bisa ada di sana. Mau ukur, mau motret, mau menelpon, SMS, mau Facebook, semua. Termasuk mau mengecek tekanan darah, denyut jantung, semua ada 20 sekian fitur yang dikembangkan oleh Samsung. Dan software aplikasinya itu menarik, menjadi dibuat direkayasa sedemikian rupa supaya menarik. Demikian pula bentuk-bentuknya. Ini pelibatan aspek estetika di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu.